Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Brensiko Alexander bersama dengan Aska Firdaus. Di sini kami akan mempresentasikan tugas UAS Teknologi Platform mengenai The Craywheels, Instant Quizzes Infinite Learning. Dalam dunia pendidikan saat ini, evaluasi pembelajaran itu menjadi sangat penting. Pembuatan kuis yang berkualitas tinggi itu memerlukan tenaga dan waktu yang cukup lama. Misalnya, dari sisi pengajar atau guru, perlu membaca puluhan materi halaman PDF, merumuskan soal yang valid, memikirkan opsi pilihan ganda atau distractor yang mengecoh tapi logis, dan terakhir juga perlu membuat pembahasannya. Itu sungguh menyusahkan, bukan? Apalagi dari sisi role lain, misalnya siswa yang mengisinya. Itu perlu menunggu proses koreksiannya. Dan juga mereka tidak mengetahui di mana pemahaman mereka yang mengalami kekeliruan. Di sini The Craywheels hadir untuk menjawab semua permasalahan tersebut. Dari sisi pengajar, mereka bisa memangkas waktu dalam pembuatan kuis melalui generated AI, dan dari sisi siswa yang mengisinya, mereka mendapatkan pengalaman belajar yang instan, interaktif, dan juga terukur melalui yang namanya real-time auto-grading dan juga pembahasan kuis yang diproses secara otomatis. Kemudian untuk aplikasinya, dari infrastruktur kami menggunakan Node.js yang di reverse proxy dengan Nginx di port 6767. Untuk otomatisasi CI/CD-nya, kami tidak mengimplementasikan CI, tapi kami mengimplementasikan CD di mana kami menggunakan Nodemon karena ini cukup simple. Jadi Nodemon akan selalu mengupdate setiap kali ada perubahan yang dideteksi di dalam server ya. Dan juga kami menyimpan settingan ini dengan menggunakan PM2 di mana setiap kali servernya restart atau di laptop server ini di reboot akan otomatis menyalakan PM2 yang sudah masuk di sini karena PM2-nya sudah kami save. Dan di sini bisa dilihat statusnya masih online dan menggunakan memori sekitar 97,4 MB. Kemudian di infrastruktur lainnya kami menggunakan hampir sepenuhnya Supabase untuk backend-nya karena Supabase memberikan database, autentikasi, dan fitur-fitur lainnya yang sangat amat berguna seperti storage bucket dan lain-lainnya. Nah, selain itu juga kami menggunakan autentikasi email berbasis SMTP, di mana SMTP-nya kami menggunakan recent.dev karena ini memiliki fitur gratis yang bisa dipakai untuk verifikasi email dan kuotanya lumayan banyak dibandingkan dengan Supabase, yaitu sekitar 100 email per harinya. Nah, kemudian apabila pengguna ini benar-benar membuka, maka dia akan melihat presentation layer yang berupa HTML files. Dan kemudian di balik layarnya ada beberapa kode-kode seperti server.js, out.js, script.js, dan yang lain-lainnya, dan dengan JavaScript yang akan memverifikasi apakah aksi dari user ini boleh atau tidak dan bisa dijalankan. Jadi salah satu contohnya adalah klien akan atau user akan membuat kuis dan ini akan melakukan post kepada API-nya apakah dia bisa atau enggak. Jadi pertama server.js di Supabase ini akan memverifikasi dan akan mengecek apakah rate limitnya ada atau enggak. Jadi kami juga mengeset rate limit untuk user. Nah, setelah itu apabila rate limitnya ini masih ada, maka kita akan mengecek dahulu AI-nya apakah ada atau tidak. Kalau misalnya ada, maka akan di-insert di Supabase kuis yang mana kuis ini masih pending. Nah, setelah proses backgroundnya sudah berjalan untuk memanggil API AI dan segala macamnya, dan AI-nya mengembalikan kuisnya itu dalam bentuk JSON, AI-nya mengembalikan kuisnya dalam bentuk JSON. Setelah dikembalikan dalam bentuk JSON, akan dibaca oleh uh, play.js yang akan mengkonversi JSON itu menjadi tabel-tabel atau permainan yang benar-benar bisa dipakai. Nah, setelah itu user akhirnya punya kuis yang benar-benar bisa dipakai dan bisa dimainkan dan bisa dipakai dan bisa diberikan kepada temannya atau kepada muridnya. Untuk security-nya, pertama-tama yang tadi sudah seperti saya bilang, kami menggunakan Supabase Auth, yaitu email, dan email ini langsung dikirim kepada pengguna lewat recent.dev yang
Apabila pengguna ingin membuat akun atau mengganti password, dia harus memencet link yang diberikan kepada email yang tertera pada akunnya. Selain itu, ada juga rate limitnya yang sudah tadi saya sebut, di mana sekarang untuk semua user itu 100 request per 24 jam, tapi mungkin untuk subscription bisa diubah dan disesuaikan lagi. Dan kemudian untuk input validasi ini, topiknya itu hanya bisa maksimal, topik dan title ini maksimal 200 karakter, dan untuk PDF ini sendiri maksimal 5 MB. Karena apabila PDF panjang, JSON yang diberikan kepada AI-nya akan sangat banyak dan memakan API yang besar. Selain itu juga uh, replaynya juga kami memberikan beberapa fitur untuk time per questionnya, untuk kebolehan reply atau tidak, dan kebolehan mengecek jawaban yang benar apabila mungkin gurunya ingin menggunakan ini sebagai sarana ujian atau pengganti ulangan harian. Nah, selain itu juga untuk penghapusan akun dan hal-hal lain yang berhubungan dengan akun itu langsung berhubungan dengan Supabase. Jadi apabila remove foto, maka di Supabase akan langsung dihapus, remove account maka data di Supabase akan langsung dihapus, dan uh, upload dari profile picture itu juga masuk ke dalam Supabase yang tadi sempat saya bilang, yaitu storage bucket ya. Karena Supabase sudah memberikan salah satu yang cukup oke. Dan di sini kami set limitnya adalah 2 MB untuk mengurangi bobot dari atau beban dari database ini sendiri. Jadi itulah kurang lebih data flow dari infrastruktur sampai yang ditampilkan kepada pengguna, dan juga beberapa keamanan dan governance atau aturan yang ada di dalam servernya. Baik, di sini kita sama-sama akan melakukan demo untuk The Cree Wheels ini. Nah, di sini misalnya adalah halaman loginnya, dan kalau misalnya kalian belum punya akun untuk melakukan login, itu masuk ke halaman yang sign up ini. Masukkan email, display name, password. Nah, karena ini sudah ada contohnya, jadi saya masukkan saja. Lalu passwordnya. Nah, di sini adalah halaman untuk kita membuat kuisnya ya secara otomatis. Nah, kita mulai dari judulnya dulu, misalnya pengenalan IoT. Ya, terus ini tentang topiknya itu IoT. Nah, kita memilih modul yang kita mau dibuatkan soalnya. Misalnya di sini adalah modul IoT. Nah, kita memilih difficulty-nya apakah mau medium, easy, hard, lalu 5 question atau sampai ke 20 question. Nah, ini limitnya kalau kita mau menggunakan waktu gitu ya, misalnya 10 second. Nah, ini untuk kalau misalnya mau studentnya itu bisa replay kembali kuisnya, dan juga ini juga kalau untuk studentnya itu bisa melihat review perbaikannya itu letak kelirunya di mana. Ya misalnya kita checklist dua-duanya aja. Nah, secara otomatis nanti AI-nya yang terhubung ke API dari si DeepSeek itu akan mengenerate modul tadi untuk dibuatkan soal-soalnya. Udah ada. Misalnya kita login lewat sini deh. Ini kan sebenarnya kalau login lewat CopyLink bisa aja ya. Ya, dari CopyLink ini ya bisa langsung ke sini misalnya apa gitu ya. Nah, misalnya kita pakai yang ini untuk menunjukkan fiturnya juga bisa ya. Nah, misalnya untuk yang di play. Nah, ini tuh untuk masukin kodenya. Oke, kita enter quiz. Jadi sama aja kayak gini juga. Misalnya namanya Rudy. Jangan deh. Alex misalnya. Start quiz. Nah, ini tadi ya yang udah kita buat kuisnya. Lanjut. Nah, itu ada waktunya gitu ya. Jadi ya kurang lebih seperti itu proses pembuatan kuisnya. Nah, ini bisa kita ulang lagi untuk mau mencoba ulang, bisa review answer. Misalnya kita lihat ini adalah dimana fitur kita ini
uniknya dari AI itu tidak hanya mengenerate untuk membuat soalnya, tapi juga proses koreksiannya itu juga sudah berdasarkan kekeliruan kita, dicek di mana letak kita salah, dibenarkan sesuai dengan materi di modulnya. Kurang lebih seperti itu ya. Back to result, misalnya back to home. Nah, ini di sini misalnya untuk kuis yang udah dibuatnya oleh kita ya. Dan ini ada responden-responden yang sudah mengisi kuis kita. Misalnya ini Alex masih yang pertama karena tadi pengisiannya pertama. Nah, ini adalah yang sudah saya buat sebelumnya, dan ini ada dashboard untuk melihat leaderboard ya. Leaderboardnya itu siapa aja yang udah rank 1, yang nilai tertinggi sampai yang terendah. Nah, kurang lebih seperti itu, kita bisa lihat statnya dan kita bisa memprint soalnya. Oke, itu yang bagus juga. Dan sebenarnya untuk pengembangannya, nah ini ada printan soal. Jadi ini sangatlah membantu banget ya. Itu juga ada kunci jawabannya yang bisa kita langsung print. Jadi kalau misalnya kita mau quiz offline juga langsung aja print soalnya. Yang itu gampang. Oke, ini about-nya dalam cara menggunakannya ya. Untuk pick a topic dulu, modulnya mau yang mana, AI-nya melakukan generate, lalu kita langsung bisa memainkannya. Kurang lebih seperti itu. Lalu untuk yang lain misalnya account, nah ini ya kurang lebih seberapa banyak kita sudah membuat kuis, terus itu berapa orang yang memainkannya. Ini kurang lebih kalau kita mau reset passwordnya ya, lewat pengiriman passwordnya itu di email yang udah kita masukkan di dalam loginnya. Misalnya di sini send password untuk ke email kita. Nah, sebenarnya ini nanti ada tampilannya di sini. Jadi ini adalah bagaimana kita itu mengestimasi kalau misalnya lupa password, itu ada cara untuk mengatasinya dari platform yang kita buat ini. Kurang lebih seperti itu. Ini bisa juga kita delete akun kita, dan kurang lebih seperti itu. Semuanya sudah dijelaskan di sini mengenai platform The Grey Wheels. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.